Itu sendiri sudah siksaan. Kemudian beliau mengangkat juga surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 32. Karena di buku di sini tidak dituliskan oleh penerbit ayat Al-Quran langsung terjemahan, maka kita buka insya Allah. Maaf, surah Al-Mu'min dulu. Surah Al-Mu'min ayat 69 sampai 72. Di halaman 121 ya. Surah Al-Mu'min ayat 69 sampai 72. Kita buka dulu. Surah Al-Mu'min itu surahnya surah Ghafir ya. Surah nomor 40. Ada yang tulis surah Mu'min, ada yang tulis surah Ghafir ya. Itu disebutkan surah Ghafir atau surah Mu'min ayat 69 sampai 72. Ya. Saya akan bacakan dari ayat 69-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah nomor 40, surah Ghafir atau surah Mu'min. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah? Setiap diingatkan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, nolak. Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Kenapa mereka nolak? Alasannya apa? Ayat 70-nya, alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran atau Alkitab dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui. Kelak maksudnya nanti di akhirat. Di dunia mereka masih punya kesempatan. Mau beriman atau kafir. Tapi di akhirat tidak ada pilihan lain. Ayat 71 Allah jelaskan. Ini saksi bahasan kita tentang masalah rantai-rantai yang digunakan untuk mengikat mereka di neraka. Ayat 71-nya. Idil aglalu fi a'nakihim wassalasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Jadi lehernya dipasang, biasa orang kalau dibelenggukan kayak besi yang seukuran lehernya sehingga dia mau balik kiri kanan aja susah gitu ya. Dibelenggu. Kemudian ada rantai yang ditarik oleh para malaikat atau diikat ya, di neraka jahanam. Dan mereka akan diseret sehingga mereka tersiksa dengan itu. Saya sudah tersiksa, apalagi ditambah dengan dibakar di api neraka. Juga bisa bermakna di sini atau bisa menambah makna siksaannya adalah kalau nanti setelah diikat, dirantai, kemudian ditarik, diseret ke neraka jahanam, itu aja tarikannya sudah sakit. Dibelenggu pun sudah sakit. Tambah lagi kalau kena api neraka jahanam, dia panas, kemudian besi atau rantai itu juga akan panas. Seperti kita tahu kalau kena api. Maka akan tambah siksaan untuk dia. Ayat 72-nya Allah mengatakan, fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Jadi di neraka jahanam itu juga ada jenis-jenis siksaan banyak. Nanti akan kita jelaskan insya Allah pasal-pasal setelahnya. Bagaimana ada siksaan dengan air panas, ada siksaan dengan nanah, dengan darah. Ya. Mereka dipaksa untuk meminumnya. Mereka juga diberikan di tembaga-tembaga yang cair, yang panas. Ya. Belum api yang menyala-nyala. Jadi bukan cuma satu jenis siksaan, tapi berbagai macam jenis siksaan yang bisa menimpa setiap saat ahli neraka tersebut. Dan na'udzubillah, mereka tidak meninggal, mereka tidak mati. Walaupun sudah hangus tubuhnya, mereka masih hidup dan merasakan siksaan tersebut. Hancur tubuhnya, siksaan. Lalu Allah utuhkan juga itu sakit. Terus kemudian disiksa lagi, begitu terus. Wa na'udzubillah. Lalu ayat 73 kita tambahkan di sini supaya lebih jelas ya, atau menambah informasi karena setiap ayat Al-Quran itu mengandung ya, mukjizat yang luar biasa. Ayat 73-nya thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Lalu pada saat mereka sudah disiksa seperti itu, dirantai, dibelenggu, lalu dibakar di api yang panas, mereka kesakitan, lalu para malaikat mengatakan, mana berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Mana jimatmu, mana pohon keramatmu, mana patung-patung? Ayat 74-nya min dunillah. Qalu dhallu anna bal lam nakum nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillu Allahul kafirin. Allah mengatakan, yang kalian sembah selain Allah. Mereka menjawab, mereka telah hilang, lenyap dari kami. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Ayat 75-nya. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di muka bumi dengan tidak benar. Dan karena kamu selalu
bermaksiat. Ya. Lalu Allah katakan di ayat 76-nya, udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan pada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Ya. Kita tutup dengan ayat 77. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita orang beriman tentunya. Semoga Allah buat kita istiqamah di atas keimanan dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Allah mengatakan, fasbir inna wa'dallahi haqq. Fa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Maka bersabarlah kau hai Muhammad dan pengikutmu, sampaikan kepada orang beriman. Sabar. Lalu kehidupan dunia ini sabar. Ada nikmat syukur, ada cobaan bersabar. Istiqamah, sabar mengerjakan ibadah. Allah perintahkan. Karena sabar ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Untuk istiqamah salat malam, melakukan haji dan umroh. Apalah semua ibadah itu butuh kesabaran. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ini yang kedua. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan sehari atau keseharian yang biasa datang kepada kita. Penyakit, gangguan orang dan seterusnya. Kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, maka bersabarlah wahai Muhammad. Dan juga orang beriman tentunya, sesungguhnya janji Allah itu benar. Pasti kalian akan dapat. Sabar pun akan ada pahalanya. Maka meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, orang-orang kafir, musyrik dan munafik, ataupun kami wafatkan kamu sebelum ajal menimpa mereka, pastilah mereka tetap akan dikembalikan kepada kami. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Mu'min. Ya. Tadi sudah kita bacakan di dalam buku kita disampaikan hanya 69 sampai 72, tapi tadi kita lanjutkan sampai ayat 77 ya. Kemudian kita buka lagi teman-teman bagaimana Al-Quran menceritakan dan menggambarkan tentang masalah neraka jahanam ini. Bisa dibuka dalam surah Al-Haqqah. Kalau di buku kita ditulis ayat 25 sampai 32. Ya, saya juga akan buka karena di buku kita tidak disebutkan ayat Al-Qurannya. Al-Haqqah itu tentang hari kiamat ya. Surah nomor 69. Di sini disebutkan ayatnya 25 sampai 32, tapi saya akan bacakan dari ayat pertama. Nanti Anda akan temukan dalam metode saya gunakan membedah buku ini adalah kita coba meraih lebih banyak pahala dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh penulis dengan cara tentu melihat ayat sebelum atau ayat sesudah apa yang disampaikan sebagai saksi bahasan oleh penulis, karena pasti ada relevansinya. Saya akan bacakan dari awal surah Al-Haqqah. 52 ayat di sini dalam bahasan kita, surahnya ayatnya pendek-pendek. Pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqah, hari kiamat. Kiamat, kiam itu artinya dibangkitkan, hari kebangkitan. Mal-Haqqah, apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal haqqah. 3 ayat Allah ulangi. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ini kata para ulama untuk menarik ya perhatian audiens. Ini yang mau disampaikan penting nih tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari di mana kalian akan dibangunkan, kemudian dihisab oleh Allah SWT atas amal-amal kalian. Ayat 4-nya, kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Thamud dan kaum 'Ad. Kaum Thamud kaumnya Nabi Saleh. Kaum 'Ad kaumnya Nabi Hud telah mendustakan hari kiamat. Jadi kalau kalian ada yang mendustakan hari kiamat, adalah orang-orang sebelum kalian mendustakan kiamat dan ada ya kesudahan mereka. Dua-duanya Allah hancurkan dua kaum ini. Dan ini masih bisa disaksikan tentu banyak peninggalan-peninggalan mereka ya. Kalau kaum Thamud ini ada di 4 jam dari kota Madinah, Madain Saleh namanya. Tempat mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'Ad juga ada di sekitar Jazirah Arab ya. Tapi saya sendiri belum tahu lokasi pasnya gitu ya. Kemudian Allah menggambarkan karena mereka mendustakan tentang hari kiamat. Maka Allah menceritakan bagaimana Allah hancurkan mereka. Di ayat 5-nya, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Adapun kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Ayat 6-nya, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang.
Ayat 7-nya, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Udara yang dingin yang menusuk. Ya. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Teman-teman nanti bisa ketik di Google kalau mau lebih tepat. Coba diketik tentang tunggul pohon kurma yang sudah lapuk. Nanti kelihatan kalau pohon kurma itu sudah mati, biasanya yang membuat dia kuat bagian dalam batang itu rapuh, jadi kayak serbuk, hancur. Akhirnya kulitnya menjadi lembek. Ya, seperti itu kurang lebih. Mereka hancur, lebur karena angin kencang tersebut. Ayat 8-nya Allah mengatakan, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Maka apakah kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka? Apakah kamu lihat ada seorang pun yang hidup di antara mereka? Kaum Ad, kaum Samud ini kisah yang masyhur teman-teman. Hampir bisa dibahasakan, mungkin tidak ada orang Arab, ya, termasuk orang-orang Quraisy itu yang tidak mengetahui kisah mereka. Karena mereka yang turunan orang-orang Arab yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ayat 9-nya, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Namun sayangnya telah datang setelah itu Fir'aun. Ada kaum Ad, kaum Samud, tapi Fir'aun datang setelahnya. Juga sama, dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan besar mereka. Ayat 10-nya, فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, dan Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Ayat 11-nya, Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Nuh alaihissalam dan para ya, orang-orang yang beriman pada beliau pada saat itu. Ayat 12-nya, Inna ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Dan kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu. Dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengarkan. Ini Al-Quran menceritakan yang benar. Sekarang di zaman kita sekarang orang buat filmnya. Gitu kan. Sebenarnya film itu tidak benar karena dianggap masih ada yang ya, walaupun orang kafir mau beriman kafir, yang penting ada duitnya, yang penting naik di kapal bisa selamat gitu. Nah, bukan seperti itu. Hanya orang beriman saja. Ayat 13-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sungguh ya malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala sudah meletakkan ya, ujung trompet di dekat mulutnya. Kalau ditiupkan maka akan terjadi kiamat. Ayat 14-nya, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا. Pada saat terjadi kiamat nanti akan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan sehingga menjadi semua seperti pasir. Ya. Ayat 15-nya, فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. Maka pada hari itu terjadilah kiamat itu. Allah gambarkan. Karena ini namanya surah Al-Haqqah, surah tentang kiamat. Ayat 16-nya, وَإِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Dan terbelahlah langit. Langit yang kita lihat kokoh utuh, nggak ada celah lubangnya, itu akan terbelah. Pada hari itu langit menjadi lemah, kata Allah. Ayat 17-nya, وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Jadi nanti akan kebuka di langit semua, kita akan bisa saksikan bagaimana para malaikat yang ada di atas langit sana yang selama ini digambarkan dalam wahyu yang kita belum bisa lihat dengan mata kepala kita ya. Ayat 18-nya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sudah datang untuk menghakimi hamba-hambanya, maka kamu akan dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian ayat 19, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Nah, karena orang kalau diberikan kitab sebelah kanan, dia pasti selamat. Gitu kan. Ayat 20-nya, إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya dia akan selamat. Ya. Kalau dia nanti teman-teman di hari kiamat, buku itu akan berterbangan.
Dan akan datang kepada orang masing-masing buku amalnya. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, buku amal setiap orang itu akan seluas pandangan mata dia. Semua dicatat. Dari pertama dia jatuh dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, gerakan tangan pertama, sampai yang kesekian juta kali, sampai dia meninggal dunia, semua tercatat. Baik atau buruk semua tercatat. Kalau orang baik, amal-amal baik dalam situ, maka dia akan terima dengan tangan kanan. Mau tidak mau. Orang yang buruk akan terima dengan tangan kiri. Jadi orang sudah tahu kalau terima tangan kanan dia akan hidup yang baik. Ini Allah ceritakan. Yang terima dengan tangan kanan ayat 21, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang dia puas. Di mana itu? Ayat 22, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Ya. Ayat 23-nya, qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat, mudah dipetik. Ya, sampai ada riwayat yang menjelaskan kalau ahli surga sedang berdiri buahnya akan mendekat. Jadi kita tidak usah lagi ulurkan tangan, dia mendekat buahnya sampai dekat tangan supaya mudah dipetik. Kita duduk turun lagi buahnya. Begitu terus kita baring pun turun buahnya mengikuti kita. Ya. Ayat 24-nya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Apa sih susahnya? Sholat, puasa, ibadah. Enak kok. Jadi orang beriman itu enak. Anda juga bisa insya Allah ikuti ceramah kami di YouTube, ada di playlist itu, indahnya menjadi orang beriman. Nikmat sekali kok sebenarnya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa biologis, tapi yang penting halal. Kemudian Allah menggambarkan tentang orang yang menerima dengan tangan kiri, ayat 25-nya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, tangan kirinya. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan dari ini dan kita dijadikan sebagai golongan kanan ya. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya sekiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Ayat 26-nya, walam adri ma hisabiyah, dan andai saja aku tidak mengetahui hisab terhadap diriku. Kemudian dia mengatakan ayat 27, ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai sekiranya kematian di dunia kemarin itu sudah menyelesaikan segala satunya, mati selesai, nggak ada hisab. Tapi tidak seperti itu. Pasti dibangkitkan. Ayat 28 dia mengatakan, ma agna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Mana alfat ferrarimu, mana segala macam. Mana harta yang melimpah, mana emas, mana segala macam. Saya subhanallah, sedikit saya tambahkan di ayat ini. Saya kemarin beberapa waktu lalu ya, beberapa bulan yang lalu ini. Tepatnya tahun lalu kalau tidak salah saya mendapatkan foto dikirim oleh teman-teman dari Timur Tengah. Ada seorang pengusaha terkaya di Timur Tengah. Itu punya pesawat pribadi sekian banyak, mobil-mobil mewah, gudang-gudang emas di rumahnya. Luar biasa hartanya, bahkan kembar antara warna mobil-mobil mahalnya dengan pesawat pribadinya dengan segala macam. Emasnya menumpuk-numpuk mengalahkan mungkin harta pemerintahnya sendiri. Tapi subhanallah, di sebelahnya setelah foto-foto itu semua, orang yang menyusun mengatakan ini dia, dilihatkan kuburan dia, tumpukan tanah, selesai. Cuman ada dijelaskan ini si fulan. Dan semua itu habis menjadi warisan. Beruntunglah orang teman-teman yang hartanya, kedudukannya dia gunakan untuk mengejar akhirat itu. Karena akan penyesal nanti. Dia mengatakan, ma'agna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Ayat 29-nya, halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaanku dariku. Gak ada lagi mana pegawai, mana staff, mana segala macam. Ayat 30-nya dikatakan, khuduhu fagulluh. Allah berfirman, pegang dia dengan kuat. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tangan diikat dua-dua dibelenggu di leher. Tidak bisa bergerak. Thumma, kata Allah di ayat 32-nya, thumma, ayat 31-nya, thummal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat 32-nya, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dirham fasluquh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta. Luar biasa, 30 meteran. Kurang lebih 30-35 meter. Rantai yang mengikat satu orang gitu. Ya. Kalau Allah jelaskan kenapa mereka masuk dalam neraka Jahannam, ayat 3-3-nya, innahu kana la yu'minu billahil azim, karena dia dulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Ayat 3-4-nya, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dia tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan orang miskin, dia sendiri tidak bersedekah, tidak juga mengajak orang lain. Ayat 35-nya, falaysa lahul yawma hahuna hamim, maka tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini yang bisa menyelamatkan dia. Ayat 36-nya, wala ta'amun illa min gislin, tidak ada makanan sedikit
Tidak ada makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Perhatikan. Jadi ahli neraka itu, alhamdulillah, mereka disiksa keluar darah kan. Dan luka kalau lama membusuk maka keluar nanah. Itu tidak dibuang oleh Allah SWT. Dibiarkan memenuhi neraka banyak dan lalu dijadikan minuman dan makanan mereka. Aduh, sudah sakit. Ya, diberikan makanan dan minuman tidak enak. Lalu Allah bilang, perhatikan, untuk siapa ini semua? Ayat 37-nya. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Gitu. Jadi ini jelas sekali peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai pelajaran ya. Namun saksi bahasan kita adalah masalah belenggu. Ya, masalah belenggu yang akan digunakan untuk mengikat ahli neraka. Kemudian dalam hadis disebutkan itu tadi ayat surah Al-Haqqah ya. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menuturkan sabda Rasulullah SAW, seandainya peluru ini atau besi seperti ini, seraya mengisyaratkan sebesar batok kepala, dikirim dari langit ke bumi, yaitu sejauh perjalanan setahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Seandainya ia dikirim dari pangkar rantai, niscaya berjalan selama 40 musim, malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Jadi tempat halaman 104, 109. Maksudnya rantai-rantai yang digunakan untuk membelenggu orang itu besar sekali. Karena ahli neraka nanti dan ahli surga dibesarkan badan mereka. Dibesarkan badan mereka. Gitu kan. Baik teman-teman sekalian, kita akan lengkapkan bahasan kita insya Allah dengan 2 pasal lagi. Yaitu masalah pasal 9 minuman ahli neraka dan pasal ke-10 tentang makanan ahli neraka. Kita akan masuk insya Allah di masalah makanan ahli neraka. Penulis mengangkat di sini dalil pertama adalah surah Ibrahim. Ya, walaupun tadi sebagian sudah kita jelaskan dalam surah Al-Haqqah ya. Kalau mereka dimakan, berikan makan dan minum nanah dan darah. Tapi kita coba buka surah Ibrahim, surah nomor 14 ya dalam Al-Quran. Kita mulai dari ayat 13 ya. Di sini kan di buku kita ayat 15. Saya akan baca dari ayat 13 ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami dan kamu kembali kepada agama kami atau kamu kembali kepada agama kami. Jadi orang-orang kafir ini membantah para rasul-rasul dan mereka berharap para rasul ini kembali kepada agama nenek moyang mereka dengan menyembah berhala. Maka Allah mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang zalim itu. Ayat 14-nya, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ. Lalu Allah mengatakan, dan kami pasti akan menempatkan kamu, hai orang beriman, di negeri-negeri itu sesudah mereka, setelah kami binasakan orang-orang kafir itu. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya atau kehadiratku kata Allah, dan yang takut kepada ancamanku. Lalu ayat 15-nya ini yang jadi saksi bahasan kita. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Maksudnya para rasul memohon agar dimenangkan dari orang-orang kafir tersebut. Lalu Allah berikan kemenangan itu. Ayat 16-nya. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadida. Dan di hadapannya ada jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Jadi selain surah Al-Haqqah tadi, surah Ibrahim ayat 16 juga menjelaskan mereka akan diberikan minuman dari nanah. Siapa yang tidak jijik teman-teman dengan nanah? Baunya busuk gitu kan. Lalu ayat 17-nya Allah mengatakan, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Diminumkan air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Karena ditumpahkan terus dan baunya tidak enak. Dia mau muntahkan tapi tidak bisa. Tangannya dibelenggu, gak bisa dia nolak. Mulutnya terbuka secara otomatis. Dan datanglah bahaya maut. Dia merasakan. Anda lihat bagaimana orang kalau minum mulutnya dibuka dan tangannya ditahan. Mulutnya dibuka sehingga dia dituangin terus air. Dia bisa merasa mau mati, susah bernafas.
Itu yang dia rasakan. Kata Allah SWT, datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Dia nggak tahu harus buat apa lagi karena tersiksanya. Tapi dia tidak juga mati. Nah, ada lagi kematian, mati cuma satu kali. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Saksi bahasan kita minuman dari nanah. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Mohon maaf saya tidak perhatikan waktu. Saya melihat sudah jam 5 lewat ya. Saya subhanallah ada janji juga dan harus menyelesaikan janji itu. Maka saya tutup sampai sini, insya Allah pertemuan nanti kita lanjutkan ya pasal ke-9 tentang masalah minuman ahli neraka ini dengan makanannya. Semoga Allah selamatkan kita. Dan sekarang saya langsung saja masuk ke pertanyaan insya Allah. Tafadhal ikhwah. Kalau tadi saya sudah berikan gambaran, kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik, mereka kekal. Allah sebutkan itu. Ya. Khalidina fiha. Orang-orang kafir, alladzina kafaru, ya. Mereka orang kafir itu pasti mereka akan khalidina fiha, mereka akan kekal dalam api neraka. Banyak ayat yang menjelaskan masalah itu tentunya, ya. Tapi kalau dia orang mukmin, orang beriman pada Allah tetapi dia punya dosa dan pada saat ditimbangan amal dosanya lebih berat daripada amal solehnya, disitulah dia masuk neraka dulu dibersihkan kemudian akan dikeluarkan. Nanti insya Allah akan ada bahasan masalah itu juga di akhir-akhir pasal kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan para orang-orang yang bermaksiat dari orang beriman yang sudah dibersihkan dosanya dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Fadhal. Tentu idealnya semua amalan sunnah itu begini. Seperti kalau teman-teman kerja di kantor, lemburan. Ya. Anda kalau pengusaha di Japnas ini kan Masya Allah rata-rata pengusaha seperti ada ekstra tambahan pekerjaan yang Anda bisa menambah income Anda. Seperti itu kurang lebih amalan sunnah. Ya kalau Anda misalnya ada 10 nih tambahan proyek selain proyek besar induk, ini kita ibaratkan dengan amal wajib. Ada 10 proyek lain kecil-kecil. Anda misalnya punya dapat proyek bangun mall besar. Kemudian ada juga proyek-proyek bangun pasar-pasar tradisional yang kecil-kecil tapi banyak. Ini bebas, Anda mau ambil atau tidak terserah. Anda mau ambil 1, mau ambil 2, mau ambil 3 terserah. Seperti itu kurang lebih amal sunnah. Makin Anda mengambil semuanya maka makin bagus tentunya. Seperti itu kurang lebih. Ya tentu saja kata kuncinya sederhana. Ulama mengatakan amal tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas. Tulus karena Allah SWT. Anda tidak pernah mau dipuji oleh orang. Anda tidak melakukannya karena hanya tekanan. Memang betul-betul karena tahu, oh ini sedekah punya keutamaan maka saya berikan. Gitu kan. Sholat ini kena perintah Allah maka saya lakukan. Ada orang atau nggak ada orang? Ikhlas. Kemudian yang kedua mutaba'ah. Mengikuti Nabi SAW. Harus ibadah yang Anda kerjakan supaya diterima oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ya, perintahkan. Ya. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Kalau yang tentu khilaf di antara ulama masalah itu, tapi kami termasuk teman-teman berpegang pada hal-hal yang sampai kepada orang yang meninggal adalah yang jelas ada dalilnya. Kayak misalnya Nabi SAW mengatakan anak Adam kalau meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Gitu kan? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah berarti sedekah yang terus berjalan, bermanfaat kayak bangunan, jalan, jembatan dan segala macam sumur. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, puncaknya ilmu agama, kemudian setelah itu ilmu yang bermanfaat secara umum. Kemudian yang selanjutnya adalah atau anak soleh yang mendoakannya. Kan ada 3 nih. Ada riwayat lain menjelaskan juga ada seseorang pernah mau haji dan umrohkan kerabatnya atau orang tuanya yang sudah meninggal maka Nabi SAW izinkan. Ini yang sudah pasti-pasti kan gitu. Kalau masalah mengirimkan bacaan ayat Al-Quran kepada mayit, ini saya pribadi berpegang pada pendapat tidak ada hal tersebut karena kita belum pernah menemukan Nabi SAW mengatakan misalnya Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk Khadijah. Kan kalau itu ada pasti kan Nabi SAW sampaikan kepada kita. Tapi ini pendapat yang kami pegangi. Ada juga orang yang mengatakan itu sampai kepada mayit. Ya, itu hak orang untuk mengikuti pendapat. Allahu a'lam. Sebenarnya anak-anak itu lebih simpel Bapak Ibu sekalian. Lebih simpel mereka. Maksudnya begini. Anak-anak itu tidak butuh penjelasan seperti saya jelaskan ke Bapak Ibu ini. Karena kalau ini kan kita sudah bergelut dengan segala macam ilmu pengetahuan, jenjang pendidikan, suka duka kehidupan. Jadi kita ini sudah terbiasa harus butuh sebuah argumen yang kuat untuk meyakinkan kita. Kalau anak-anak tidak seperti itu teman-teman. Saya lihat sendiri anak-anak saya subhanallah yang Allah amanahkan insya Allah semoga mereka tumbuh dan istiqamah dalam agama Allah sampai meninggal.
dan dimudahkan kami untuk mendidik mereka. Maka saya melihat sangat mudah saya mengatakan tidak boleh nanti akan masuk neraka kalau orang tidak sholat. Mereka langsung punya gambaran gitu. Dan kalau ditanya neraka itu apa? Neraka Allah siapkan untuk penyiksaan orang-orang yang tidak patuh pada Allah. Surga diberikan untuk orang-orang yang patuh. Mereka sudah tidak banyak bertanya lagi gitu. Kalaupun misalnya ada di antara anak-anak mungkin yang sedikit ekstra dia bertanya lebih, Anda kalau yang sudah milikin buku ini tidak asing, Anda tinggal cari pasalnya, Anda bisa bacakan kepada dia insya Allah. Kalau taubat jelas itu, insya Allah hadis Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat membersihkan kesalahan yang lalu. Sebesar apapun kesalahan kita, insya Allah rahmat Allah sangat luas, gitu kan. Jadi yang saya tahu, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentu beda teman-teman sekalian. Tolong jawaban seperti ini jangan disalahgunakan ya. Beda fatwa yang disampaikan sebelum orang melakukan dosa dengan sesudah orang melakukan dosa. Tentu penjelasan tadi yang saya katakan, kalau ada orang menikah, dia hamil luar nikah, kemudian dia nikah dengan cara syar'i, kemudian mereka bertobat. Apakah diterima? Jawabannya iya diterima. Tapi ini tidak boleh dikatakan, oh kalau begitu ditariklah kepada kasus yang lain, kalau gitu kita zina aja dulu sampai hamil, nanti baru kita tobat. Belum tentu dia sempat tobat. Dan ini kata ulama, setiap pertanyaan punya jawaban tersendiri. Ini orang sudah terjadi. Kalau dia baru mau melakukan tidak boleh tentunya. Karena dia mau menjerumuskan dirinya pada kemaksiatan dan bisa setiap saat Allah hukum dia, gitu kan? Jadi perlu difahamin, insya Allah kalau memang sudah terlanjur terjadi, maka itu jawabannya seperti saya sampaikan. Kalau belum terjadi tentu tidak boleh dilakukan. Oh, tidak ada doa khusus. Anda bebas boleh berdoa apa saja. Tapi misal Anda mau yang paling baik ya, satu orang mukmin itu seperti yang dikatakan oleh beberapa sahabat Nabi SAW paling sering mengulangi doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami yang terbaik di dunia ini. Dari pendapatan halal, pasangan yang baik, keturunan yang baik dan seterusnya. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga berikanlah kami yang terbaik di akhirat nanti. Saya surga tentunya. Wa qina adzabannar dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ini doa yang merangkum semuanya kebaikan-kebaikan tersebut. Dan Anda bisa menyampaikan hajat Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya doa itu teman-teman adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita bisa memohon apa saja. Anda sekarang kalau mau mengajukan sesuatu permohonan kepada atasan, misal atau pejabat pemerintahan misalnya. Anda harus mengatur waktu yang tepat, jamnya gitu kan, tempatnya segala macam. Kemudian apa yang akan kita bahas. Itu manusia yang sebenarnya kita tidak perlu bergantung pada dia. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan Anda syarat yang ketat seperti itu. Anda butuh, Anda lagi sakit, tinggal Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jangan lupa itu, puji Allah, baca salat Nabi SAW. Lalu kemudian mulailah Anda berdoa. Allah SWT maha menerima doa hamba-hambanya. Tidak. Jadi yang membatalkan itu kalau memang tertumpahkan sperma atau terjadi interaksi biologis walaupun tidak klimaks. Tapi kalau hanya pegang, ciuman, orang pelukan, tidak membatalkan puasa. Walaupun syahwatnya bangkit, walaupun dia menumpahkan madhi ya, cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan yang sebelum puncak klimaks itu tidak membatalkan puasa insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Dengan ini saya tutup insya Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan semoga tadi 8 pertanyaan dari teman-teman Jabnas mewakili untuk teman-teman juga di medsos. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di waktu yang lain insya Allah pengajian kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.